Lebaran kelihatan kaya, padahal dompet sekarat. Setahun kerja keras, Lebaran datang, lalu muncul satu tekanan yang jarang dibahas. Gengsi. Takut dibilang gak sukses, takut kelihatan biasa aja. Akhirnya banyak orang rela sewa iPhone, sewa mobil, bahkan ngutang. Bukan karena butuh, tapi karena ingin terlihat mapan di mata orang lain. Di video ini, aku mau bahas kenapa gengsi Lebaran bisa jadi jebakan finansial. Dan kenapa pujian sehari sering dibayar dengan stres berbulan-bulan setelahnya. Yuk kita bahas. 1. Gengsi jadi beban. Mudik yang seharusnya jadi momen pulang, bertemu keluarga dan memperbaiki hubungan, pelan-pelan berubah makna. Bukan lagi soal silaturahmi, tapi soal penampilan. Banyak orang berangkat mudik dengan satu beban yang gak terlihat. Takut dinilai, takut dianggap gagal, takut kelihatan gak naik kelas dibanding tahun lalu. Akhirnya, perjalanan pulang bukan cuma bawa rindu, tapi juga tuntutan untuk terlihat sukses. Mobil harus kelihatan bagus, HP harus terlihat terbaru, pakaian harus tampak mahal. Padahal semua itu seringkali bukan cerminan kondisi sebenarnya. Ada yang mobilnya sewaan, HP-nya cicilan, dan senyumnya menutupi kecemasan soal tagihan setelah Lebaran. Yang menyedihkan, silaturahmi jadi kehilangan maknanya. Percakapan bukan lagi soal kabar dan doa, tapi soal perbandingan. Siapa yang lebih mapan, siapa yang terlihat paling berhasil. Gengsi yang awalnya cuma perasaan berubah jadi beban finansial yang nyata. Uang habis bukan untuk kebutuhan, tapi untuk mempertahankan citra di mata orang lain. Dan setelah mudik selesai, yang tersisa bukan kenangan hangat, melainkan stres berkepanjangan karena keuangan yang terguncang. Mudik seharusnya menguatkan hati, bukan menguras dompet. Silaturahmi seharusnya mendekatkan, bukan memaksa kita hidup di luar kemampuan. 2. Rugi bandar, biaya sewa sekejap, dampaknya panjang. Banyak orang ngerasa, cuma sewa seminggu doang, nggak apa-apa. Tapi yang sering nggak disadari, biaya sewa barang mewah itu bukan angka kecil. Sewa iPhone, mobil mewah, jam branded, semuanya dibayar tunai di depan tanpa sisa manfaat setelah dikembalikan. Masalahnya, uang yang dipakai itu seringkali bukan uang lebih. Itu uang tabungan, uang THR, bahkan uang yang seharusnya dipakai buat kebutuhan setelah Lebaran. 1 minggu terlihat naik kelas, tapi berbulan-bulan setelahnya harus menahan pengeluaran, menunda bayar kewajiban, atau mulai gali lubang demi nutup gaya hidup sesaat. Lebih pahit lagi, barang itu tidak menambah aset, tidak menambah penghasilan, dan tidak memperbaiki kondisi finansial sama sekali. Yang tersisa hanya foto, video, dan pujian singkat. Sementara saldo rekening pulang kampung ikut pulang ke titik nol. Itulah kenapa dibilang rugi bandar. Kelihatannya menang di depan orang, tapi diam-diam kalah telak di belakang layar. 3. Haus pujian sosmed. Di era media sosial, pengakuan terasa seperti kebutuhan. Satu foto, satu video, satu caption bisa memberi ilusi sukses dalam hitungan detik. Banyak orang akhirnya menyewa barang mewah bukan karena mereka membutuhkannya, tapi karena ingin terlihat berhasil di Instagram dan TikTok. Mobil disewa demi satu unggahan, iPhone terbaru dipinjam atau dicicil demi kualitas kamera. Masalahnya, pujian di media sosial tidak pernah kenyang. Sekali dipuji, ingin dipuji lagi. Dan setiap pujian punya harga yang harus dibayar dengan uang nyata. Yang dilihat orang hanyalah hasil akhir yang rapi, bukan tagihan, cicilan, atau tabungan yang terkuras di balik layar. Akhirnya, hidup bukan lagi dijalani untuk diri sendiri, tapi untuk memenuhi ekspektasi audiens yang bahkan tidak ikut menanggung risikonya. 4. Merana setelah Lebaran. Saat Lebaran, segalanya terlihat sempurna. Baju baru, kendaraan bagus, senyum lebar di depan keluarga. Tidak ada yang tahu bahwa semua itu dibangun dengan biaya besar. Masalahnya baru muncul setelah mudik selesai.
Saat kembali ke kota, realita menyusul tanpa kompromi. Gaji belum turun, tagihan datang satu persatu, dan biaya hidup tetap berjalan seperti biasa. Stres yang tadinya tertutup euforia Lebaran mulai terasa perlahan. Bukan karena lebarannya, tapi karena keputusan finansial yang diambil demi gengsi sesaat. Yang tersisa bukan kenangan hangat, melainkan kecemasan setiap kali melihat tanggal di kalender. 5. Kaya versus kelihatan kaya. Banyak orang mengira sukses itu terlihat dari luar. Mobil apa yang dipakai, HP apa yang digenggam, dan tempat nongkrong mana yang sering dikunjungi. Padahal, kaya yang sebenarnya seringkali tidak mencolok. Mereka punya tabungan, punya dana darurat, dan tidak hidup dalam tekanan cicilan. Sementara, kelihatan kaya bisa jadi hanya ilusi. Gaya hidup tinggi yang ditopang utang, barang mewah yang sebenarnya bukan milik sendiri, dan ketenangan yang ditukar dengan validasi sesaat. Sukses sejati bukan tentang apa yang orang lihat, tapi tentang rasa aman saat tidak ada yang melihat. Tentang ketenangan tidur tanpa memikirkan tagihan, dan kebebasan hidup sesuai kemampuan sendiri. Lebaran seharusnya jadi momen pulang dengan hati yang hangat, bukan pulang membawa beban finansial. Kelihatan sukses itu mudah, tapi hidup tenang dan aman secara finansial jauh lebih berharga. Ingat, yang membayar gaya hidupmu nanti bukan orang yang memuji, tapi kamu sendiri. Kalau kamu pernah ngerasa tertekan sama gengsi atau standar sosial, tulis sadar di kolom komentar. Like video ini biar lebih banyak orang terhindar dari jebakan yang sama, dan subscribe kalau kamu mau belajar bangun hidup dan finansial yang lebih bijak dan realistis, bukan cuma kelihatan kaya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.